Salam pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan acara ini. Dan biarlah apa yang kita dengar dari perkataan atau nasihat dari buku ini, kita bisa aplikasikan ke dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya mendengar saja, tetapi mencoba melakukannya juga. Judul kita pada hari ini adalah Pembela. Ayat inti kita terdapat di Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam ketidaktahuan tentang bagaimana cara memperoleh berkat-Nya. Bacalah pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus, dan engkau akan menemukan seluruh perihal ini diuraikan dalam beberapa kata. Bacalah bagaimana orang-orang percaya datang kepada para rasul dan meletakkan persembahan mereka di kaki para rasul, berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka menerima berkat itu. Ketika Tuhan oleh Roh-Nya menggerakkan hati umat-Nya, memimpin mereka untuk melihat kebutuhan pelayanan, akan ada penyangkalan diri dan karunia akan mengalir ke dalam perbendaharaan untuk mengumandangkan pekabaran masa ini. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Bahwa setiap berkat dari Tuhan itu selalu ada jika kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Berkat diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cara-cara yang berbeda, namun untuk misi-misi yang sama. Walaupun visi kita berbeda, tetapi tetap misi kita yaitu sama, yaitu melayani Tuhan dan membantu orang lain. Seperti Tuhan datang ke dunia ini, itulah misi dan visinya Tuhan. Mungkin visinya Tuhan adalah untuk mati di kayu salib, dan itulah misinya Tuhan juga, dan menyelamatkan kita. Tapi bagi kita tidak perlu mati di kayu salib. Yang kita perlu adalah untuk melanjutkan pekerjaannya dan menjadi terang bagi orang-orang supaya mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam diri kita dan memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah yang kita harus pelajari saudara-saudara. Yang dikatakan tadi juga bahwa pelajari dan bacalah di dalam buku Korintus 8 dan 9 menceritakan bagaimana kita memberi. Dan memberi itu bukan hanya tentang uang saja, tetapi memberi waktu kita, memberi talenta kita, memberi semua pekerjaan yang kita bisa lakukan untuk pelayanan Tuhan. Mungkin memang dikatakan tentang uang, tetapi selain uang, kita juga harus memberi apapun yang kita bisa dalam pelayanan Tuhan. Dikatakan juga bahwa berdoa dengan sungguh-sungguh agar mereka menerima berkat itu. Ketika Tuhan oleh Roh-Nya menggerakkan hati umat-Nya, memimpin mereka untuk melihat kebutuhan pelayanan, akan ada penyangkalan diri dan karunia akan mengalir ke dalam perbendaharaan untuk mengumandangkan pekabaran masa ini. Jadi ketika seorang memberikan berkat ke dalam pelayanan, adanya penyangkalan diri. Bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan dalam pelayanan kita, adanya penyangkalan diri, adanya pengorbanan oleh seorang itu untuk memberikan berkat, untuk membantu pelayanan itu. Jadi kita harus ingat bahwa setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita maupun ke dalam pelayanan itu bukanlah milik kita, tetapi Tuhan mengizinkan dan mempercayakan berkat-berkat itu ke dalam hidup kita supaya apa yang kita berikan itu untuk sebenarnya pelayanan Tuhan. Memang betul Tuhan memberikan kita berkat-berkat atau semacam uang untuk keperluan kita. Tetapi di luar itu sebenarnya apa yang kita perlu haruslah cukup. Makanan dan pakaian cukup dan tinggal juga. Dan yang kita perlu adalah untuk menyangkal atau untuk penyangkalan diri, menahan atau pengendalian diri dalam setiap pembelian-pembelian kita. Bukan berarti kita tidak boleh membeli sesuatu, tidak. Boleh kita membeli sesuatu kalau itu untuk keperluan kita, bukan untuk kesenangan atau keinginan kita. Karena keinginan dan keperluan itu sangatlah berbeda. Tapi baiklah kita belajar untuk membeli sesuatu yang memerlukan untuk kebutuhannya Tuhan. Boleh saja kita membelikan sesuatu untuk keperluan kita, tetapi yang lebih penting adalah keperluan pelayanan itu sendiri. Utamakan keperluan itu dalam pelayanannya. Karena itulah Tuhan memberikan kita berkat untuk tujuan itu, yaitu membagikan berkat itu kepada orang lain juga. Jika ada orang yang berpikir bahwa mereka membuat pengorbanan besar untuk pekerjaan pelayanan,
untuk pekerjaan pelayanan, biarlah mereka mempertimbangkan pengorbanan yang telah dilakukan Kristus untuk mereka. Umat manusia berada di bawah hukuman mati, tapi anak Allah menggunakan kemanusiaan pada keilahiannya datang ke dunia ini untuk hidup dan mati demi kita. Dia datang untuk memerangi pasukan malaikat yang jatuh. Kita harus memiliki seorang pembela. Dan ketika pembela kita datang, dia mengenakan pakaian kemanusiaan karena dia harus merasakan pencobaan yang menimpa umat manusia agar dia dapat memahami bagaimana melepaskan orang saleh dari pencobaan. Ini sangat menarik ya, bahwa jika ada seorang, atau mungkin Anda berpikir, atau mungkin saya berpikir bahwa apakah saya harus memberikan berkat itu sebanyak itu untuk pelayanan? Kembali lagi, itu dengan urusan kita dengan Tuhan. Itu adalah pilihan Anda. Jika Anda memberikan dengan sejumlah uang yang besar untuk pelayanan atau berkat, ya puji Tuhan. Tetapi jika Anda juga memberikan dengan sejumlah uang yang mungkin kurang lebih dari itu, ya puji Tuhan juga. Tuhan tidak melihat berapa besar atau berapa kecil berkat yang Anda berikan kepada pelayanan. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati Anda. Apakah Anda mau memberikan itu karena terpaksa, atau Anda memberikan itu karena Anda merasa perlu memberikan itu untuk pelayanan Tuhan. Jadi jika Anda memberikan berkat kepada Tuhan atau maupun kepada gereja ataupun kepada pelayanan, janganlah merasa itu karena terpaksa. Tetapi berikanlah itu dengan sukacita, karena Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memberikan. Bahwa Tuhan saja memberikan hidupnya untuk kita yang sudah jatuh. Tuhan memberikan hidupnya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah besar. Hidupnya untuk kita, dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi bayangkan itu saudara-saudara. Seorang mau memberikan hidupnya untuk orang-orang yang mungkin dia tidak kenal sekalipun. Orang-orang yang dia tidak tahu sekalipun. Tetapi itulah Yesus. Dia memberikan hidupnya dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Dia dapat memahami bagaimana melepaskan orang saleh dari pencobaan. Dia mengambil posisi di depan umat manusia yang telah jatuh, agar pria dan wanita dimungkinkan untuk berada di posisi yang menguntungkan. Jadi sangat menarik bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia untuk memberikan contoh bahwa kemungkinan akan ada pencobaan-pencobaan datang kepada Yesus. Tapi ingat, dia terus menolak atas pencobaan itu dan dia tidak pernah berhasil oleh setan. Tetapi ingat, ini adalah contoh bagi kita semua. Jika Yesus bisa, kita juga bisa. Walaupun Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dia tetap dicobai oleh setan. Tapi dia tidak pernah jatuh di tangan setan. Nah inilah, memang betul, kita tidak punya ketuhanan seperti Yesus. Kita dalam 100% manusia. Tapi apa yang kita bisa lakukan adalah 100% bersandar kepada Yesus saja. Bukan kepada diri kita. Dengan cara seperti itu, kita akan bisa melewati semua pencobaan-pencobaan yang setan berikan kepada kita. Dan kita akan tetap kuat untuk menghadapinya. Kristus tidak datang ke dunia ini dengan pasukan malaikat, mengesampingkan jubah kerajaannya dan mahkota kerajaannya. Dia turun dari kekuasaannya yang tinggi, dan demi kita menjadi miskin, agar melalui kemiskinannya kita menjadi kaya. Ini adalah rencana yang disepakati di istana surga. Penebus umat manusia harus dilahirkan dalam kemiskinan, dan dia harus mengerjakan tugasnya sendiri. Dia bekerja dengan ayahnya, usaha pertukangan, dan dia membawa kesempurnaan di dalam semua yang dia lakukan. Teman-temannya berusaha menemukan kesalahan padanya karena dia begitu teliti. Apakah gunanya menjadi begitu teliti? Kata mereka. Tapi dia akan bekerja hingga hasil pekerjaannya sedekat mungkin dengan kesempurnaan. Dan kemudian dia akan menengadah ke atas dengan cahaya surgawi memancar dari wajahnya, dan orang-orang yang mengkritik dia akan berpaling dengan rasa malu terhadap diri mereka sendiri. Gantinya membalas mereka yang mencari-cari salah, dia malahan bernyanyi pada salah satu mazmur, dan tanpa sadar mereka mencari kesalahan padanya, mereka itu juga ikut bernyanyi. Manuskrip 58, 1905. Jadi sangat menarik bahwa Yesus rela menjadi manusia, dan dia dari kecil pun dikatakan sudah mau melakukan sesuatu yang sempurna. Dia bekerja dengan ayahnya menjadi tukang kayu. Apapun dia kerjakan dengan teliti. Sehingga tadi dikatakan teman-teman mereka hingga mau mencari kesalahan pada Yesus. Hingga mereka berkata, kenapa kita harus menjadi teliti?
Tapi kita lupa bahwa dengan ketelitian kita, dengan uang atau pekerjaan atau semuanya itu perlu ada teliti. Karena Tuhan justru sudah memberikan contoh kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan teliti. Karena apa? Dengan kita teliti, hidup kita akan menjadi mudah. Dan kita dalam pekerjaan kita pasti disenangi oleh orang-orang. Bukan karena diri kita, tetapi kita telah memberikan contoh. Tuhan saja teliti bagaimana dengan kita. Itulah yang kita harus pelajari dengan Yesus. Dia seorang manusia, seorang Tuhan, tapi dia mau merelakan hidupnya kepada umat-umat yang sudah berdosa, tapi dia juga seorang yang teliti. Dia adalah seorang yang sangat sempurna. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tetapi tanpa kita sadari, Yesus juga mempunyai kesempatan-kesempatan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi dia tidak melakukan itu. Justru dia terus bersandar kepada Bapa, terus melakukan hal yang benar. Karena dia tahu itulah yang benar. Renungkan lebih dalam. Yesus rela menjadi pembela umat manusia. Bahkan memilih untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Untuk alasan-alasan lain, apakah dia dengan sukarela datang ke planet kita untuk terkutuk dosa ini? Jawabannya adalah simple. Yesus turun menjadi manusia, seorang yang miskin, atau mungkin dibilang seorang yang hidup sederhana, atau hidup yang simple, sederhana mungkin, tidak dengan orang-orang lain. Yesus saja, raja dari atas segala raja, mau hidup rela menjadi seorang yang sederhana, di mana dia belajar. Dia adalah Tuhan, tapi dia belajar menjadi sederhana. Itulah yang kita harus pelajari juga. Maukah kita menjadi hidup yang sederhana? Untuk menjadi orang-orang yang dimana orang melihat kita, ada Tuhan dalam diri kita. Dan melihat karakter kita dalam diri kita. Dikatakan juga tadi bahwa dia adalah pembela kita. Dimana Yesus adalah seorang satu-satunya yang mau membela kita. Karena dia tahu dia mau memberikan kesempatan kedua bagi kita semua. Jadi janganlah kita menganggap remeh kesempatan-kesempatan itu dari Tuhan. Yesus saja mau memberikan kesempatan itu kepada kita. Maukah kita memberikan kesempatan itu untuk kembali kepada Tuhan? Baiklah, ini pelajaran bagi kita semua, saudara-saudara. Berikanlah kesempatan-kesempatan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pembela kita. Dan apapun yang kita berikan kepada Tuhan, maupun itu uang, talenta, pekerjaan, berikanlah itu dengan sungguh-sungguh, dan berikanlah itu dengan senang hati. Tanpa paksaan, dengan melakukan itu, kita memberikan dengan senang hati, kita pun akan terus diberkati oleh Tuhan. Yesus saja dengan senang hati yang memberikan dirinya, dikorbankan dan mati di kayu salib demi kita. Dan untuk kita membalas kasihnya kepada Tuhan, mari kita memberikan kesempatan-kesempatan kita untuk pekerjaan Tuhan dan misinya. Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan dan semua orang bisa melihat Tuhan yang begitu kasih sayang kepada kita. Inilah pelajaran kita untuk hari ini. Marilah kita bukan hanya mendengar saja, tapi mencoba untuk melakukannya sedikit demi sedikit. Tidak apa-apa untuk kita belajar, mencoba melakukan hal yang benar. Karena kita adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Apapun apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan pasti tentu salah. Tapi Tuhan mau kita, menuntut kita untuk melakukan hal yang benar setiap harinya. Dan begitu, kita akan terus diberkati dan itu adalah untuk kebaikan kita. Sampai jumpa dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam dan Tuhan memberkati.